balik lagi dengan Dini Channel. Sekarang dengan gue Dinda. Saat ini kita akan membahas tentang psikologi ting lagi nih guys. Oh iya, tapi karena kita supaya semangat nih guys untuk bikin video-video lain, jangan lupa ya guys di like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya guys, supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke guys, sekarang kita akan ngebahas psikologi ting dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih gampang dimengerti oleh banyak orang. Itu adalah tentang kecemasan, atau lebih kalau bahasa psikologi itu adalah anxiety disorder. Anxiety disorder itu sebenarnya adalah kekhawatiran orang tapi secara berlebihan guys, dan itu sampai ngebuat dia ada gejala-gejala yang nggak awam. Jadi misalnya namanya itu psikosomatis. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kalian kayak misalnya mau sidang kuliah, ada psikosomatisnya, yaitu kayak pengen buang air kecil, terus habis itu kayak jantungnya tuh berdegup-degup, terus habis itu kayak keringetan padahal di dalam ruangan AC, atau kadang-kadang dia pengen ke belakang terus-terusan padahal sebenarnya itu cuman kayak kognitifnya dia atau pikirannya dia yang karena khawatir sama apa yang akan dia lanjutin nih, kayak mau sidang, atau misalnya kayak anak-anak SMA mau UAS, UTS, kayak gitu. Sebenarnya kecemasan itu kalau misalnya dibilang anxiety disorder, itu sebenarnya adalah salah satu jenis di psikologi abnormal guys, karena menurut beberapa para psikologi yang itu banyak banget yang kita tidak bisa disebutkan di sini satu-satu, itu kalau misalnya mereka udah sampai gejala psikosomatisnya tuh lebih dari 1 jam, katanya itu udah masuk dalam psikologi abnormal DSM-4 guys. Nah, itu adalah salah satu penyakit yang kadang-kadang ngebuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya akhirnya kan jadi terbawa nih guys, misalnya kayak dari SMA udah deg-degan, pengen UAS, pengen ujian, itu udah deg-degan. Pas kuliah, pas sidang, lebih parah lagi psikosomatisnya. Nah, nanti pas di dunia kerja itu juga akan lebih panic attack. Nah, kalau panic attack itu tuh dia udah bener-bener yang kayak dia harus ke psikiater nih guys, karena kalau misalnya di psikolog itu kita tidak boleh mengeluarkan namanya obat-obat depresi, obat-obat menenang, atau obat-obat yang menekan rasa panic attack itu. Nah, itu cuma di psikiater. Nah, yang pengen aku bahas nih di sini adalah sebenarnya pikiran kita itu bisa kita kontrol supaya psikosomatis itu lebih ke pressure, lebih menekan supaya nggak terus-terusan. Karena banyak kok orang yang akhirnya dari SMA, kuliah, dia tetap kayak gitu, akhirnya pas di dunia kerja dia nggak bisa ngapa-ngapain guys. Misalnya kayak dia pinter gitu ya, sebenarnya dia pinter, tapi kalau misalnya untuk dia ketemu orang baru, untuk dia kayak dapat pekerjaan baru, dapat challenging baru, itu akan jadi masalah nih guys buat dia. Karena ya itu, dari anxiety disorder itu akhirnya dia masuk tuh ke panic attack. Nah, kalau udah panic attack itu udah agak sedikit danger sih, cuman nggak memungkinkan hal itu bisa disembuhkan. Cuman semuanya itu lebih ke pakai hipnoterapi atau menggunakan obat antidepresan. Nah, kalau misalnya kayak hipnoterapi itu lebih kayak ke pikiran kita lebih di mindsetin. Jadi kayak misalnya oh ya udah, kalau misalnya kita mau ketemu orang baru, kita mau dapet challenging baru kayak gitu, ya udah kita anggapnya itu tantangan yang positif. Jadi jangan dibikin negatif yang akhirnya membuat psikosomatis itu akan lebih tambah meningkat. Semakin bertambahnya umur, bertambahnya usia, harusnya kita bisa lebih mengontrol sih diri kita tuh seperti apa. Cuman kalau misalnya buat kalian nih yang merasa nih kayak aduh, aku kayaknya termasuk anxiety disorder deh. Nah, itu cepet-cepet lah untuk ngobrol sama teman. Kayak gue psikosomatis nggak ya? Psikosomatis gue muncul nggak sih nih kalau misalnya kayak kita mau ujian, kita mau ulangan, UTS, atau sidang, atau dapat pekerjaan baru, misalnya dapat job desk baru kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian sudah masuk ke panic attack, itu kalian sudah harus konsultasi sama psikolog, psikiater juga, dan kalian akan mendapatkan resep. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat resep dan udah masuk ke jenjang psikiater, itu kalian udah akan susah tuh guys untuk bersosialisasi lagi dengan dunia luar. Karena kalau misalnya sekali kalian udah ada treatment seperti itu, kalian psikosomatisnya akan lebih susah lagi untuk dikontrol, dan pikiran kalian, kognitif kalian tuh juga akan lebih susah untuk dikontrol. Kalau misalnya ada pertanyaan, karena ini kalau misalnya aku ngebahas tentang anxiety dan panic attack itu banyak banget. Nah, sekarang giliran kalian untuk komen
sebenarnya kalian tuh seperti gimana sih kalau misalnya kalian ujian atau sidang skripsi atau dapat job desk kayak gitu, boleh di komen. Nah, nanti dari komen-komen itu akan kita pilih dan itu akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin akan kita buka tuh yang namanya DSM-4, gimana cara gejala-gejalanya atau gimana cara mencegahnya, atau mudah-mudahan bisa untuk cara ngobatinnya dengan cara lebih mudah di YouTube Dini and Dinda channel, guys. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya, guys. Bye bye.